Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membagikan FR beserta soal dan pembahasannya. Dan kali ini akan spesifik membahas prinsip-prinsip penilaian. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan tryout, kami sudah membuka kembali pendaftaran tryout premium 100 soal SKB PGSD for September. Dan tryout ini adalah tryout yang paling terbaru dari tryout-tryout sebelumnya. Karena kami menyusunnya berdasarkan FR tahun ini. Cara daftarnya teman-teman tinggal DM di Instagram ifchannel99 dengan format daftar TO September. Oke, lanjut. Sebelum kita membahas soal yang pertama, ini buat teman-teman yang belum tahu, saya akan bagikan terlebih dahulu sedikit materi dari prinsip-prinsip penilaian secara umum. FR tentang prinsip-prinsip penilaian ini hampir setiap tes selalu keluar. Jadi teman-teman harus kuasai dan hafal betul prinsip-prinsipnya secara umum. Ini gampang aja teman-teman, hanya ada 9 prinsip penilaian secara umum. 1. Sahih atau valid. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka. Berarti proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Holistik atau menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oke, coba kita jawab soal nomor 1 ini ya teman-teman. Pada tahun ajaran baru, guru IPA menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misal, partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip penilaian yaitu menyeluruh, terbuka, adil, objektif, atau akuntabel. Yang ini jawabannya yang B, terbuka. Karena di sini guru telah melakukan keterbukaan dalam pemberian nilai dengan memberikan bobot di setiap penilaian yang dilakukan. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya yang B, terbuka. Terbuka, penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut. Dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai akhirnya tertera dan dapat diterima. Soal yang kedua, dalam penilaian hasil akhir belajar, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik, kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan menghasilkan nilai. Prinsip penilaian yang digunakan guru adalah A. Menyeluruh, B. Berkesinambungan, C. Adil, D. Objektif, atau E. Valid. Jawaban yang benar adalah yang A. Menyeluruh.
Prinsip penilaian menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Soal yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya adalah prinsip penilaian. A. Adil, B. Beracuan kriteria, C. Objektif, D. Akuntabel, atau E. Menyeluruh. Jawaban yang benar adalah yang D. Akuntabel. Untuk prinsip penilaian akuntabel, kata kuncinya ada di sini teman-teman. Dapat dipertanggungjawabkan. Soal yang keempat, guru matematika melakukan KBM secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai. Prinsip nilai yang digunakan guru tersebut adalah A. Menyeluruh, B. Berkesinambungan, C. Adil, D. Objektif, atau E. Valid. Jawaban yang benar adalah yang B. Berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Untuk prinsip penilaian berkesinambungan, kata kuncinya ada pada terus-menerus dan bertahap. Soal yang kelima, guru memberi nilai 80 untuk materi puisi kepada seorang siswi bernama Ana yang merupakan anak saudara dari guru tersebut. Namun Beni yang juga merupakan siswa dari guru tersebut yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 75. Guru tersebut tidak sesuai dengan prinsip penilaian yaitu A. Menyeluruh, B. Terbuka, C. Berkesinambungan, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang benar adalah yang D. Objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi jelas ya teman-teman, guru tersebut sudah melanggar prinsip penilaian objektif. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.